Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ustazah semuanya hari ini. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah, seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu, ya. Mana ketua kelas? Silahkan Ibu pimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa mulai. Nur Azhara, Nur Mufliha, Kodriana, Kamelia. Kita lanjutkan materi kita hari ini. Ya. Sebelum Ustazah memperlanjutkan pembelajaran kita hari ini seperti biasa, ya, kita ice breaking terlebih dahulu. Yes. Nah, aturan mainnya sama seperti kemarin, ya. Kalau Ustazah bilang selamat pagi, tepuk tangan satu kali. Selamat sore, tepuk tangan dua kali. Dan selamat malam setengah saja. Dan siapa yang kalah berarti tidak konsentrasi. Jadi apa yang kita lakukan? Diberi hukuman. Bacaan surat. Baiklah, kita mulai ya. Konsentrasi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat malam. Zahra, seperti kesepakatan kita dari awal, ya. Yang kalah diberi hukuman, silakan maju ke depan. Ya Zahra, silakan dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih Zara. Kembali ke tempat duduknya. Masya Allah ya. Hari ini kita lanjutkan materi kita mengenai alat optik sederhana, melihat dunia lebih jelas. Nah, materi ini berkaitan dengan materi minggu lalu, ya. Assalamualaikum Zara. Waalaikumsalam. Ya, masuk. Apa saja kamu terlambat tadi kamu ketiduran di masjid? Kenapa bisa ketiduran? Kamu malam tadi nggak ada? Liza, kamu ada kerjaan tadi malam. Ya harusnya kamu tahu bahwa hari ini sekolah, ya kamu harus ngatur waktu bahwa malam itu tidak boleh begadang. Ya, nah kan jadi kan terlambat. Nah jadi kan bisa mengganggu jam belajar, kawan-kawan juga terganggu, sedang fokus gitu. Ya, jadi tidak boleh diulangi lagi. Paham? Nah, jadi karena kamu terlambat, ya, kita hari ini kebetulan materi kita itu mengenai alat optik sederhana dan pelajaran ini berkaitan dengan minggu lalu. Saya mau tanya, kamu masih ingat tidak pelajaran yang kemarin? Ya, coba. Cahaya dan sifat-sifat cahaya. Ya, bagus ya. Nah, walaupun paham, hafal dengan pembelajaran kemarin, ingat pembelajaran kemarin, intinya harus disiplin, oke? Ya, silakan duduk. Pembelajaran ini, dan saya ulang lagi bahwa pembelajaran ini berkaitan dengan pembelajaran minggu lalu. Nah, siapa yang masih ingat ya, apa saja sifat-sifat cahaya? Baiklah. Ya, silakan Ibu.
Cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat diuraikan, dan cahaya dapat menembus benda lain. Ya, bagus ya. Apa ada yang lain? Saya Zah. Ya, silakan Ramilia. Cahaya dapat melambat. Ya, cahaya ya. Nah, jadi cahaya itu apa sebenarnya? Cahaya dipantulkan oleh benda menuju mata sehingga kita dapat melihatnya. Jadi itu ya. Nah, jadi kita lanjutkan tentang apa sih pengaruh cahaya terhadap alat lampu ini. Nah, jadi itu ada pengaruhnya. Makanya Ustazah review lagi pembelajaran kita yang lalu. Nah, sebelumnya ini dia tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian itu bisa mengidentifikasi jenis-jenis alat optik. Apa sih alat optik itu? Nah, kemudian mampu menjelaskan sistem kerja alat optik dan mampu menganalisis manfaat alat optik. Nah, jadi apa sih alat optik itu? Ada yang tahu? Kita simak dulu ya. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu nih dengan alat optik. Nah, alat optik ini adalah perangkat yang membantu orang melihat ya atau membuat gambar dengan menggunakan karakteristik cahaya. Cahaya yang pembelajaran kita minggu lalu. Nah, seperti pemantulan dan pembiasan ini sangat berperan terhadap alat optik. Nah, prinsip dasarnya adalah pemantulan cahaya dan pembiasan cahaya. Ya, cara kerjanya di alat optik. Nah, pemantulan cahaya ini maksudnya adalah terjadi pada cermin datar, pada cermin cekung dan cermin cembung. Contohnya periskop. Tahu itu periskop apa? Nah, ini periskop ini dia. Nih. Apa ini? Mengamati atau melihat benda tersembunyi di dalam laut ya. Nah, kemudian pembiasan cahaya itu terjadi saat cahaya melewati medium benda, misalnya udara itu ke lensa. Jadi ada medium yang berbeda, cahaya melewati medium yang berbeda, yaitu antara udara kemudian ke lensa. Tetapi kunci utamanya adalah optik, alat optik seperti kacamata, loop, kamera, mikroskop, teleskop, dan salah satunya adalah periskop. Tentang alat optik, ada cahaya. Lalu siapa yang bisa melihatnya setelah ada alat optik dan cahaya? Tentunya mata. Nah, mata ini merupakan alat optik ciptaan Tuhan, ya, yang sangat canggih, lebih dari buatan manusia. Nah, mata kita adalah alat optik yang sangat canggih, yang cara kerjanya mirip dengan kamera. Nah, bagian-bagian penting itu seperti kornea, yaitu lapisan terluar. Fungsinya, nih, mata yang paling terluar itu disebut kornea. Itu fungsinya membelokkan cahaya masuk pertama kali. Jadi kalau ada cahaya dari suatu benda, pertama kali melewati kornea. Kemudian ada pupil. Pupil ini merupakan celah tempat cahaya masuk. Ada celah-celah tempat cahaya masuk, ya. Nah, pupil ini bisa membesar dan mengecil. Nah, selanjutnya ada lensa mata. Nah, lensa mata yaitu lensa cembung yang mengatur fokus. Kemudian ada retina di belakang layar tempat bayangan terbentuk. Sifat bayangan di retina ini bentuknya itu nyata tapi terbalik dan diperkecil. Lalu otaklah menangkap benda tersebut, ya, menerjemahkan apa yang ditangkap oleh retina. Selanjutnya ada gangguan-gangguan pada penglihatan, yaitu ya gangguan penglihatan dan apa kacamata yang cocok, ya. Nah, salah satunya gangguannya adalah rabun jauh. Ya, rabun jauh itu adalah bayangan jatuh di depan retina, ya. Nah, sulit melihat benda jauh. Kalau rabun jauh ini kita sulit melihat benda jauh. Nah, harus dibantu oleh yang namanya kacamata, ya. Kacamata jenis apa? Kacamata jenis lensa cekung. Nah, berikutnya ada namanya rabun dekat.
Ya, rabun dekat ini merupakan yaitu bayangan jatuh di belakang retina. Kalau rabun jauh di depan retina, kalau rabun dekat itu di belakang retina. Sehingga ketika penderita rabun jauh ya sulit melihat benda dekat. Nah, jadi dia membutuhkan lensa kacamata cembung, artinya plus, kacamata plus. Nah, berikutnya itu adalah loop. Nah, loop ini si kecil yang memperbesar. Maksudnya di sini adalah bagaimana bayangan terbentuk, bagaimana cara kerja loop. Nah, benda diletakkan dengan lensa di dalam jarak fokus bayangan yang dihasilkan bersifat maya tegak diperbesarkan. Apa itu loop? Apa itu loop? Kaca besar. Kemudian, nah, fungsi dari loop ini adalah membaca tulisan kecil, melihat komponen jam, memeriksa perangko atau batu mulia, atau melihat benda-benda yang tidak bisa dilihat oleh mata kita. Ya, jadi kita butuhkan yang namanya kaca besar. Alat cantik yang berikutnya adalah kamera. Siapa yang pernah menggunakan kamera? Tentulah semuanya, ya kan? Apalagi zaman sekarang yang suka kamera ini cara kerjanya sama seperti mata manusia. Berikutnya adalah mikroskop. Ya, siapa yang pernah menggunakan mikroskop? Ini ya contohnya mikroskop. Ya, nah mikroskop ini mengintip dunia mikro, artinya mengintip sesuatu yang lebih kecil. Ya, nah fungsi mikroskop ini adalah mengamati benda yang sangat kecil yang tidak bisa dilihat oleh Mata. Ya, dan itu juga membutuhkan yang namanya alat optik. Berikutnya adalah periskop. Nah, udah pernah lihat ini? Belum. Iya. Apa guna periskop? Periskop ini benda mengintip posisi tersembunyi. Dia ini fungsinya untuk mengamati dan melihat objek dari posisi yang tersembunyi di bawah permukaan kapal. Bagaimana cara kerjanya? Cara kerja periskop ini adalah menggunakan cermin atau prisma. Nah, prinsip kerjanya menggunakan pantulan cahaya, di mana dua cermin atau prisma itu memantulkan cahaya secara berurutan sehingga sampai ke mata kita. Yang terakhir itu adalah pernah ini melihat bintang dan benda jauh, ya. Fungsinya mengamati benda yang letaknya sangat jauh seperti bintang, planet, pemandangan jauh, bulan. Bahkan kebetulan besok kita lebaran tuh melihat yang namanya hilal yang kita tunggu-tunggu di televisi, mereka mengamatinya. Baiklah, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, Caca silakan. Alat optik membantu kita melihat atau merekam gambar dengan memanfaatkan sifat cahaya, pemantulan dan pembiasaan. Kesimpulan materi kita hari ini ya, kita sudah membahas mengenai alat optik sederhana. Jadi apa itu alat optik? Alat optik itu adalah alat untuk membantu kita melihat atau merekam gambar dengan jelas dan dengan memanfaatkan cahaya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silakan kalian kerjakan tugas untuk dikumpulkan di minggu depan. Ya, silakan tulis ya. Rasa saya pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Kurang lebih mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.